Oke anak-anak, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Jadi video yang berikutnya ini kita akan lanjutkan dari sini. Kita lanjutkan ke poin yang nomor 3. Silakan buka kembali file Excel-nya, kemudian kita lihat list daftar kebutuhan pengguna. Jadi kita buka Excel-nya, kemudian kita list. Jadi sudah ke list ya. Nah, dari skema logic, kemudian ini kan sudah kita kerjakan tadi. Kemudian kita buat sekarang adalah sheet perangkat jaringan. Kita cari ke sini ke sheet perangkat jaringan yang ini. Jadi ini salah satu contoh pengisiannya. Nah, di sini yang akan kita isi sesuai dengan yang sudah kita rancang di desain ini. Di desain ini ya. Jadi yang pertama itu ada router. Jadi kalian jabarkan aja dulu. Ada router, kemudian yang berikutnya lihat desain yang kalian buat. Kemudian ini ada switch. Jadi di sini kalian ketik switch. Kemudian jika sudah, kalian akan tentukan lagi. Kemudian ada server. Kemudian kalian ada ini namanya switch manageable ya. Kemudian yang berikutnya, oke ini Bapak besarkan dulu. Kemudian setelah itu ada server, kemudian ini ada switch unmanageable. Kemudian ada PC. Kita beri nama PC client. Kemudian di sini ada, nah yang berbeda itu PC-nya adalah ini ya. Dan ini mungkin speknya yang lebih tinggi. Kalau TKJ sama akuntansi mungkin PC-nya yang lebih ringan ya. Jadi di sini kita akan jabarkan PC client lab TKJ itu akan kita samakan dengan akuntansi. Kemudian PC client lab TGB itu akan sama dengan MM. Jadi speknya lebih tinggi dia. Kemudian ada access point. Kemudian ada printer. Kemudian untuk menghubungkan itu nanti akan ada kabel UTP. Kemudian ada lagi satu itu adalah konektor. Oke. Jadi kita jabarkan seperti ini. Ini kita dapatkan dari desain ini ya. Dari desain ini kita bisa menjabarkan peralatan apa saja sih yang akan kita butuhkan. Jadi ini kalian bisa jabarkan fungsinya. Jadi switch yang pertama itu adalah switch yang manageable. Itu kalian bisa juga jabarkan ya. Ini menghubungkan beberapa jaringan. Kemudian ini kita akan gambarkanlah menghubungkan perangkat. Kemudian kita servernya ini mungkin kita akan memberikan misalnya seperti itu. Kemudian switch unmanageable itu adalah juga bisa kita jabarkan. Jadi di sini kita akan gunakan untuk menghubungkan sama juga seperti ini. Nanti
kalian bisa cari pengertian di internet. Kemudian untuk PC klien ini akan kita gambarkan sedikit yang sederhana ya. Jadi untuk yang TKJ itu hanya mungkin kita gunakan untuk mengakses internet, kemudian dan pengolahan data. Kemudian untuk PC yang di lab ini baru lab TGB ini baru digunakan untuk editing video, kemudian ada animasi dan lain-lain. Kemudian access point ini biasanya kita digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan. Oke, kemudian printer ini kita untuk mencetak dokumen. Kemudian kabel UTP di sini media penghubung perangkat jaringan. Kemudian ada konektor. Jadi konektor ini digunakan untuk menyambungkan kabel dengan titik jaringan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita jabarkan seperti ini. Kemudian baru nanti kalian cari spesifikasinya. Jadi spesifikasi yang akan kalian gunakan. Jadi kalian bisa akses internet. Jadi kalian bisa gunakan Google. Kemudian di sini kalian bisa akses misalnya MikroTik. Kemudian atau kalau kalian mau cari bisa seperti ini. Misalnya di langsung ke tokonya ya, misalnya Bukalapak. Kemudian kalian cari MikroTik, atau yang paling bagus itu adalah yang paling biasanya direkomendasikan itu adalah Bineka. Oke, ini Bineka. Kemudian di sini kalian bisa cari misalnya MikroTik. Oke, kemudian di sini misalnya yang mana yang akan kalian pakai, apply yang ini misalkan, diklik. Kemudian kalian akan mendapatkan spesifikasi di sini. Ini spesifikasi. Ya. Ini spesifikasinya. Jadi dari interface, kemudian ada dari CPU, dari yang lain-lain. Ini bisa kalian masukkan ke spesifikasi. Kemudian mereknya itu adalah MikroTik. Kemudian nanti teknologi sebelumnya kita cari teknologi yang lebih rendah dari ini. Kemudian nanti ini ada teknologi terbaru. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknologi terbaru pada jaringan yang kita akan buat, jadi tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tuh. Kemudian ini standar teknologi yang terpilih. Jadi yang standar kalian pilih itu usahakan MikroTiknya sesuai dengan alat yang kalian gunakan. Kemudian ini jumlahnya. Kemudian ini harganya. Oke, kemudian switch. Jadi switch cari juga di sini. Linksys itu sesuaikan dengan yang kalian gunakan. Jadi di sini kita akan lihat ada Linksys yang harganya sesuai dengan yang milik kita itu, yaitu 108. Oke, misalkan ini. Jadi nanti kalian cari spesifikasinya. Ini ada spesifikasi dari Linksysnya. Itu nanti kalian bisa bawa ke sini. Misalkan kita cari itu adalah spesifikasi ya. Ini spesifikasi singkatnya seperti ini, 8 port. Kemudian ini kalian paste di sini
8 port, koma. Kemudian biasanya di gininya itu ada kecepatan. Kemudian ada kecepatan ini. Oke, portnya. Oh, ini udah ada ya. Kalau lebih bagus sih yang ini dipakai. Oke. Kemudian ada dimensi. Kemudian ada RJ45-nya. Berarti dia masih menggunakan RJ45. Kemudian ada ini performa dan yang lain. Ini bisa kalian buat seperti ini. Oke. Ya, kemudian dirapikan lagi ya. Misalkan ini bisa di enter performanya, ini di enter. Sorry, ini di enter bisa. Seperti itu. Kemudian ini mereknya. Linksys. Kemudian ini cari teknologi yang sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi ini Bapak tidak gambarkan banyak. Kemudian nanti kalian juga akan bisa menentukan biaya dari semuanya. Dari ini kita hitung, kemudian nanti otomatis akan terkalkulasi biayanya berapa. Kemudian nanti jumlah titik yang akan kalian pasang itu berapa untuk pemasangan kabelnya. Jadi kita gambarkan sedikit berapa titik kabel. Kita lihat lagi ke desain seperti ini. Jadi kabelnya yang akan kita buat ini 1, 2, 3, 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Kemudian ini baru 10 ya. Ini nanti 12 kali 4 berarti 48, berarti 58. Tambah printer lagi 4, 58 berarti 62. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian akses point nanti kalian tambah lagi, mungkin bisa mencapai 65. Oke, jadi misalkan di sini titiknya itu ada 65 titik. Oke, biaya untuk ininya segitu ya. Baru biaya pasang kabelnya saja sudah ngabisin 4 juta. Seperti itu ya. Oke, Bapak anggap ini sudah kalian bisa buat. Jadi terus dilanjutkan ke samping. Selanjutnya Bapak akan lanjut jika itu sudah kalian buat. Baru kita akan lanjut ke sini ya. Menggunakan rancangan untuk denah ruangan. Jadi peak denah ruangan. Jadi peak yang denah itu. Jadi kita akan menentukan lab ini ada di mana, komputernya seperti apa, perangkat jaringannya apa saja. Kemudian IP address dengan batasan subnetting juga dibuat di sana. Jadi kalian buka VCO-nya, kemudian cari denah. Ya, di sini baru kalian akan membuat rancangan apa yang kalian buat di sini, yang kalian buat di jaringan ini, di perangkat jaringan ini. Kalian tuangkan. Oh, di sini Bapak belum sebutkan tadi ya, switch manageable. Oke, switch manageable itu kan perlu satu dia. Kemudian untuk server perlu satu. Kemudian switch unmanageable. Jadi dari gambarnya itu nanti kita bisa menentukan jumlahnya berapa. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi switch unmanageable itu jumlahnya nanti ada 4. Kemudian untuk PC client di akuntansi sama TKJ itu ada 24 karena 12 kali 2. Ini juga 24. Kemudian access point. Jadi dari denah ini nanti kita akan mencoba memasang access point di beberapa titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi biar tercover semua. Jadi access point di sini untuk daerah ini, access point di sini untuk daerah ini, akses point di tengah ini nanti untuk daerah ruang gurunya dan ruang TU-nya. Kemudian akses point di sini untuk daerah sini, akses point di sini untuk daerah sini. Jadi kita memerlukan akses point sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memerlukan akses point sebanyak 5. Kemudian nanti untuk printer
Jadi printernya itu ada 4 di masing-masing lab. Kemudian kabel UTP, misalnya kita membutuhkan itu udah 1 roll. Kemudian konektor kita hitung tadi ada 65 dikali 2, itu sudah sampai 165, 130. Mungkin ini ada 150 atau mungkin kita bisa definisikan ini 200. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah ini kita buat, jadi peralatan-peralatan ini nanti akan kita pasangkan di desain ini. Oke, jadi Bapak akan contohkan. Jadi misalnya di lab akuntansi, jadi kita akan memasang komputer. Jadi di sini kalian bisa cari PC. Di PC-nya itu ada di komputer N. Komputer N apa ini ya? Komputer N. Oke, aja ini ya. Ini dipakai, jadi bisa kalian klik ini kemudian tarik. Jika terlalu besar ini bisa dikecilkan. Oke, kemudian taruh di meja ya. Ya, kalau komputer ngadep ke sana ini bisa diputar. Ya, misalnya komputer yang ngadep ke arah sana ya. Kemudian cara ini mengcopy ke samping itu bisa kalian Ctrl C, kemudian Ctrl paste, atau bisa dengan menekan Ctrl di keyboardnya, tekan Ctrl kan keluar tanda plus itu ya. Nah, keluar tanda plus, klik tarik, masih tekan Ctrl ya, terus tekan Ctrl-nya, klik tarik. Oke, kemudian untuk yang bawahnya klik tarik juga sama seperti itu. Kemudian ini juga sama, klik tarik. Oke, jadi sudah terpasang 12 PC. Kemudian nanti kalian ambil kembali lagi ke network and peripheral. Kemudian di sini kalian ambil satu switch. Oke, jadi satu switch ini akan kalian tempatkan misalkan di belakang ini. Oke, seperti itu. Jadi sudah ada switch dan juga sudah ada PC. Kemudian ini juga kalian tambahkan switch di lab sebelah. Ini sama, tekan kontrol, tarik ke sini. Ya, kontrolnya dilepas. Kemudian baru kalian geser-geser. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian PC ini juga kalian bisa gunakan. Klik kontrol, tarik, lepas. Kontrol, lepas. Ya, dilepas semuanya. Kemudian ini kalian geser di sini. Setelah itu kalian bisa tekan kontrol, tarik, kemudian kontrol tarik, kemudian kontrol tarik. Kalau misalnya kalian sudah salah apa-apa, kontrol Z ya untuk mengembalikan. Oke, nah seperti itu. Nah, Bapak anggap PC-nya sudah semua dibuat ya di lab ini. Oke, ini Bapak kasih, ini saya anggap di sini sudah isi PC ya. Nanti kalau gini ini diisi PC semua. Jadi biar lengkap. Oke, kalau misalnya gini Bapak buat PC-nya dah kalau gitu. Oke, ini cara yang lama mungkin menurut kalian. Kalau ada cara yang lebih gampang lagi, kemudian kita klik PC satu, kemudian klik PC yang lain dengan menekan kontrol secara terus menerus biar ada blok ini ya. Oh, udah ada blok. Kemudian kalian bisa kontrol copy, kemudian kalian pindah ke lab sini. Oke, ini banyak terbentuk tadi ya. Mana lagi dia? Ini ada salah tadi ya. Oke. Oke, kemudian di sini setelah kontrol copy tadi tinggal kontrol paste. Ya. Kemudian bawa ke sini kontrol paste. Ya. Misalkan seperti itu ya. Oke, nanti itu tinggal digeser-geser sedikit.
Kemudian ini ditambahkan switch di masing-masing lab. Misalnya ini switchnya dipasang di pojok sini. Oke, jadi komputer sudah kita pasang. Jadi ini nanti di server ya, posisinya di server dia. Router ini posisinya di server, jadi beda nanti. Kita mulai dari ini ya, dari switch unmanageable, kemudian PC. Kalau server ini nanti ada di denah yang ke berikutnya, yang di sini. Ini dia, router, server, kemudian ada switch manageable. Jadi itu tidak dimasukkan di gambar yang ini. Jadi denah ini hanya kalian buat yang ini saja. Yang PC, kemudian ada switch. Apalagi kita lihat di ini sudah sebanyak 4. Ini sudah. Akses point sekarang. Kita memerlukan ada 5 akses point. Jadi kita cari di desainnya lagi. Kemudian kita cari akses point. Nah, kita pakai yang ini aja yang biar lebih simple. Oke, kita tempatkan akses point di beberapa titik. Di sini 1. Oke, ini bisa kita kecilkan. Oke. Kemudian ini kita copy, kita bawa ke sini di tengah-tengah ini 1. Oke. Kemudian kita ke samping sini, tengah-tengah ini 1. Oke, kemudian di tengah-tengah sini 1. Kemudian nanti lanjut ke tengah-tengah sini 1. Seperti itu dia akses pointnya. Ada 5 akses point. Di akses pointnya sudah. Kemudian printer. Nah, jadi di masing-masing LAM itu ada printer. Jadi kita kembali ke desain VCO-nya di masing-masing LAM. Kita cari di sini ada printer. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini kita tarik printernya. Kita tarik 1, taruh di LAM. Terlalu besar kita kecilkan. Oke, bisa seperti itu. Oke, ini di LAM ya. Ini kita copy. Kemudian ke sini kita paste. Geser. Kemudian ke sebelah sini. Ke sebelah ini. Kemudian kita paste. Kemudian ke bagian ini kita paste. Oke, sudah ada printer di masing-masing lab. Kemudian untuk kabel dan konektor ini lagi bentar kita akan tarik dia. Oke, kita akan lanjut untuk kabelnya sekarang. Jadi untuk pengkabelannya, jadi silakan di sini nanti kalian tarik kabelnya, itu nanti kalian tarik yaitu dari posisi NOC. Mana NOC dia? NOC-nya ada di sini. Ini dia NOC. Jadi nanti kalian tarik kabel dari titik ini. Jadi kita buat satu kabel dulu. Kita tarik kabelnya nanti menuju ke switch ini. Jadi dari titik ini kita ambil 1, taruh ke sini. Oke. Nah, kabelnya ini ada kemana-mana, kita cari pointer. Kalau ini kita tarik, sesuaikan ya. Kabelnya misalnya nyentuh di tembok. Oke, kemudian ini kita luruskan misalnya melalui atap. Ya, lurus menuju ke switch yang di ruang lab AK. Nah, seperti itu. Jadi kabelnya di tembok. Nah, ini kita bisa rubah warnanya. Jadikan warna merah. Kemudian kita garis putus-putus. Kemudian dibesarkan dia dengan ngap 2. Oke, seperti itu. Oke, kemudian dari sini juga kita copy paste. Kemudian kita cari titik dari switch ini. Kemudian ujung lagi 1, kita tarik ke switch yang ada di ruangan berikutnya.
ruangan ini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti misalkan diluruskan dulu. Nah, seperti itu dia. Menuju ke switch yang ada di sini. Kemudian dari switch yang ada di sini juga kita bisa copy lagi. Copy paste. Ini dia. Ujungnya di switch yang ini kita hubungkan ke bisa mungkin dari belakang aja ya. Dari switch yang ini kita hubungkan dari belakang, ini kabelnya jalan. Kemudian kita hubungkan ke switch yang ada di sini. Nanti diatur kabelnya. Nah, kemudian dari switch dari kabel yang ada di sini dari kabel yang itu ujungnya di sini. Nah, kabel yang di sini titik yang itu, kemudian di sini kita bawa ke switch yang ada di sini. Misalnya kabelnya jalannya di tembok dia. Seperti itu. Ya, jadi gambarannya dari NOC menuju ke tadi dari NOC menuju ke switch yang ada di sini. Kemudian menuju ke switch di sini, kemudian langsung nyambung dia. Kemudian lagi satu kita buatkan untuk jaringan yang ke access point. Jadi untuk jaringan yang access point, kita pilih kabelnya, copy paste, kemudian kita rubah warnanya ya. Misalnya kita pakai warnanya yang warna kuning. Mungkin tidak kelihatan, nanti yang warna biru aja. Yang warna biru. Jadi dari access point ini nanti keluarnya ada dua ya, ke access point ini satu. Seperti itu dia. Jadi ini kalian bisa kasar geser. Kemudian ini juga bisa disentuhin. Kemudian dari access point ini kalian bisa sambungkan ke access point yang di sini. Seperti itu. Ini nyambung. Kemudian kita buat kabel lagi. Jadi dari ini, titik ini lagi, dari titik ini, kemudian kita sambungkan ke titik ini. Kita sambungkan ke jaringan yang ada di access point ini. Selanjutnya ini kita sambungkan kembali, sambungkan ke sini. Kemudian dari access point yang ini kita sambungkan ke access point yang ini. Nah, seperti itu. Nah, penyambungan kabelnya kira-kira seperti itu. Jadi untuk ini tersambung ke titik ini dan terus ke titik ini, sambungannya langsung ke belakang dan seterusnya. Ini gambaran denah untuk denah ya. Ini gambaran untuk denah seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang kelima, yaitu rancangan Big Detail NOC. Ya, jadi kita langsung ke NOC-nya. Jadi kita langsung ke detail NOC yang ini. Ini ditambahkan dulu. Jadi yang di atas ini perlu kita isi. Jadi ini lupa apa isi. Yang ini klik 2 kali.
kemudian enter, kita isi misalnya kliennya kita pakai Windows 10, kemudian IP untuk DMZ nya, networknya kita ambil sesuai dengan Bapak ambil tadi nomor 15 ya. Berarti kita gunakan ini masih sama seperti yang di depan tadi. Networknya yaitu 192.168.150 ya, 150.0//24. Jadi anak-anak berbeda ya, sesuai dengan urutan dari ini ya, dari nomor absennya. Kemudian gateway-nya kita tentukan 150 tinggal ngubah yang 150 saja ya. Kemudian DNS-nya 8, kemudian koma 8.8.4.4. Oke, seperti itu. Kemudian untuk labnya tentunya kita gunakan tinggal nambah ya, 150 jadi 151 sesuai dengan yang ini ya. Kemudian broadcast-nya 151.255. Kemudian gateway-nya 151.1, bentar ya, ini 8. Oke, kemudian untuk hotspot-nya juga sama, network-nya 0/24, kemudian broadcast-nya kemudian gateway-nya, kemudian DNS-nya juga sama. 4. Oke, kemudian isi nama kalian. Oke, seperti itu. Jadi sudah lengkap untuk poin denah ya. Oke, baru kita lanjut ke detail NOC. Oke, nah detail NOC yang pertama kalian isi adalah sistem operasinya, sistem operasi servernya. Itu kita isi Linux CentOS. Kemudian untuk pemasangan kabelnya itu sesuai dengan rencana yang kita gambarkan di struktur ini. Jadi dari modem menuju ke router 1, dari router menuju ke switch sebanyak 3, kemudian baru menuju ke beberapa tempat. Oke, jadi ke beberapa tempat ini nanti menggunakan wiring closetnya ini. Oke, kita akan coba koneksikan dulu dari internet, ini internet ya. Dari internet ini menuju ke MikroTik. Jadi kita gambarkan klik ini, kemudian kita besarkan, cari titik di tengah ini sudah Bapak isi titik tengah, kemudian bisa dilepas dulu bisa, kemudian ini kita tarik ke posisi MikroTik. Oke, cari ke posisi MikroTik. Nah, seperti itu. Kita warnai dulu kabelnya, kita beri warna dulu yang merah biar lebih jelas terlihat, kemudian kita besarkan, kemudian jika sudah besar baru kita klik poin ini, kemudian kita bisa ini geser. Oke, di saat kita geser ini yang di atas ikut bergeser, padahal kita akan membuat lekukan ke samping sini ke bawah ya. Nah, caranya tekan shift, kemudian klik ini, kemudian tarik. Nah, akan terbentuk liku-liku seperti ini. Oke, jadi kemudian ini kita bisa geser ke bawah, kemudian ini juga kita bisa geser ke atas. Nah, akhirnya terbentuk lekukan seperti ini. Oke, kemudian ini kita bisa cari titik tengah ya.
Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan lagi. Ini bisa kita gunakan kabelnya. Klik, klik, kemudian copy, paste. Oke, kita akan sambungkan ini ke sini. Kemudian ya titik lagi satu ke poin ini. Nah, seperti ini ya. Ini ke titik tengah. Ini ke titik tengah. Ya. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian kita tambahkan lagi copy paste itu pada posisi nomor 3 di mikrotik terhubung ke posisi nomor 3 di switch. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, klik lagi dia, copy paste. Kemudian posisi di sini dan kita ujung lagi satu posisinya di sini. Oke. Kemudian ini kita bisa geser-geser. Kalau ini kita mau buat ini tekan shift. Nah, buat seperti itu. Baru ini kita bisa geser ke sini. Sehingga dia bisa lurus. Kemudian ini kita bisa geser ke atas. Oke. Dan juga bisa geser ke atas. Oke. Jadi kelihatan sambung-sambungannya sudah ya. Ini tersambung ke posisi-posisi mana. Nah, kemudian ini kita bagi ya. Yang blok-blok ini kita bagi. Caranya klik teks. Kemudian kita isi, klik di sini dulu boleh. Kita langsung klik di sini. Blok seperti ini ya. Kemudian kita isi. Jadi blok ini kita akan gunakan untuk DMZ. Kemudian blok yang di sini kita gunakan untuk lab. Kemudian blok yang di sini kita gunakan untuk hotspot. Oke, kalau misalnya kurang ini bisa digeser-geser lagi, ditentukan tempatnya yang bagus. Nah, setelah itu kemudian baru kita hubungkan kabel. Jadi hubungkan kabel dari denah yang tadi, dari ini kan menuju ke sini ya. Kemudian ini menuju ke sini, kemudian ini menuju ke sini. Nah, jadi sesuai dengan gambaran yang sudah direncanakan. Nah, sambungan kabelnya seperti ini kita copy paste. Dia kabelnya ya. Bisa kita geser dulu. Oke, hilang dia. Tarik aja ujungnya langsung ya. Yang ini kita tarik langsung menuju ke posisi ini. Ujungnya lagi satu ini menuju ke switch yang di sini. Oke. Atau mungkin kamu bisa isi yang di situ aja dulu. Oke. Kemudian ini taruh di tengah. Oke. Kemudian untuk yang kelab juga sama. Untuk kelab juga sama, ini taruh di posisi ini. Kemudian ini taruh di posisi tengah ini. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, untuk akses poinnya kita tarik nanti akses poinnya itu 2 titik. Oke, 2 titik dia. Untuk jaringan yang ke akses point nanti tarik ke sini 1, kemudian ke kanan 1 ya. Jadi dia menggunakan 2 sambungan. Jadi kemudian di sini nanti kita akan sambungkan di posisi hotspot ya. Nah, seperti ini, tekan shift, tarik ke bawah. Oke, kemudian ini tarik ke bawah. Ya, ini baru di posisi port satunya. Kemudian copy paste lagi. Ini kita taruh di posisi port yang berikutnya. Tekan shift lagi, tarik ke bawah. Biar keluar lengkung-lengkungannya itu maksudnya ya. Oke, seperti itu. Jadi sambungannya seperti itu. Oke,
Jadi ini portnya digunakan semua, artinya digunakan semua. Oke, jika sudah dibuat gambaran seperti ini, nanti tinggal kalian isi di bawahnya, isi nama kalian, nama lengkap. Oke, jadi untuk desain dari ini sudah selesai, tinggal di save. Oke, dari desainnya untuk visionya sudah selesai sampai di sini. Jadi yang pertama kalian tadi kita tentukan dulu perangkat-perangkatnya berapa jumlahnya. Kemudian ini ditentukan ya, ini jangan dikosongin. Ini ditentukan spesifikasinya. Dari sini baru kita bisa beranjak membuat desain denahnya, kemudian desain NOC-nya. Oke, jadi itu sedikit gambaran untuk menyelesaikan visionya. Jadi Bapak potong videonya sampai di sini agar tidak lama, biar struktur nanti videonya. Oke, itu dari Bapak. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.